Seperti yang kita semua tahu bahwa Natal tahun ini berbeda dengan Natal tahun-tahun sebelumnya. Biasanya menjelang hari Natal, di dalam gereja dipenuhi dengan berbagai macam aktivitas dan kesibukan. Sebagian orang mulai sibuk menghias aula gereja. Sebagian orang mulai sibuk mendekorasi pohon Natal. Ada lagi sebagian orang mulai sibuk berlatih drama. Sebagian orang mungkin sibuk berlatih paduan suara. Dan sebagian lagi mungkin mulai sibuk berlatih aransemen musik yang akan dipentaskan di ibadah perayaan hari Natal. Tapi semua kesibukan, semua aktivitas tersebut tahun ini hilang karena pandemi COVID-19. Perayaan Natal yang biasanya seru, yang biasanya menyenangkan, tahun ini mungkin akan terasa biasa-biasa saja. Nah, pertanyaannya, seandainya kalau memang tahun ini Natal tidak semeriah tahun lalu, kalau memang tahun ini Natal tidak seseru seperti Natal yang tahun lalu, kalau tahun ini memang Natal tidak semenyenangkan seperti Natal tahun lalu, masihkah kita punya alasan untuk tetap bisa bersuka cita di hari Natal? Kalau untuk perayaan Natal paling berkesan mungkin banyak ya, karena gue bener-bener orangnya suka banget bulan Desember gitu, suka banget perayaan Natal. Jadi mungkin ceritain sedikit aja boleh kali ya, beberapa. Jadi gue pernah kalau sama keluarga, pernah kita ke Jogja waktu itu bareng-bareng, dan di situ kita tukar kado. Jadi bener-bener random banget kadonya, nggak tahu siapa ngasih ke siapa, dan itu pokoknya lucu banget lah. Semuanya bener-bener bisa share time bareng dan ketawa-ketawa bareng. Dan gue juga pernah ngerayain sama Lighters waktu itu di villa di Lembang. Nah di situ bener-bener ada rangkaian acaranya, pokoknya seru banget. Dan kita bener-bener bisa have fun bareng-bareng lah, rame-rame. Oke, kalau ngomongin perayaan Natal yang paling berkesan, banyak banget ya. Rasanya tiap tahun perayaan Natal tuh selalu berkesan. Mungkin yang terbaru dan sangat berkesan kali ya, itu adalah waktu gue ngerayain Natal bareng home. Nah, home gue ini namanya Home Structure. Jadi halo Bapak Ricky dan Ibu Demi ya, itu Pak Ketua dan Bu Ketua Home Structure. Itu seru banget. Jadi tahun lalu tuh kita makan bareng, doa bareng, terus tuker kado, ada games juga. Terus ada sesi yang kasih awards buat beberapa anggota home. Jadi rasanya momen spesial dirayakan bareng orang-orang spesial itu rasanya sangat-sangat menyenangkan. Menurut gue bedanya Natal tahun ini dengan Natal tahun lalu tuh mungkin lebih ke suasana kali ya. Ada keterbatasan dimana kita sekarang nggak bisa terlalu ngumpul banyakan, nggak bisa kumpul rame-rame. Jadi terbatas untuk cuman sekian orang. Jadi nggak bisa terlalu bikin acara yang heboh gimana sih menurut gue. Tapi sebenarnya gue ngerasa kayak tahun ini gue bisa lebih intimate justru Natalnya. Gue bisa bener-bener lebih ngerti, kayak meresapi Natal itu tuh sebenarnya apa sih, dan di situ gue bisa bener-bener berbagi dan share that moment dengan orang-orang yang tersayang gue, terdekat gue. Oke, yang membuat perayaan Natal kali ini berbeda dari yang sebelumnya adalah mungkin kalau dulu-dulu sebelum-sebelumnya tiap Natal nih dari bulan November sampai ke Desember biasa udah langsung hektik kan. Banyak persiapan, latihan-latihan buat event-event Natal, mau itu nyanyi atau misalnya drama. Tapi karena sekarang situasinya pandemi, jadi lebih banyak di rumah, spend time with family, atau quality time sesekali sama teman-teman terdekat. Jadi sebenarnya kalau Natal sendiri sih nggak pernah berubah buat gue tiap tahunnya. Maknanya tetap sama, cuman mungkin karena tahun ini spesial, ada teman kita yaitu COVID, gue jadi ngerasa lebih bisa ngerayain Natal tuh secara intimate sama orang-orang yang gue bener-bener deket, bener-bener gue kasihi, dan gue justru lebih memahami lagi gitu kasih Tuhan di Natal kali ini.
Kenapa bisa? Karena mungkin gue mengalami juga ups and down ya selama COVID ini juga. Gue merasakan misalnya kejauhan dengan Tuhan sendiri dari segi hubungan gitu. Tapi di kali ini gue baru bener-bener memahami kasih dia, dimana gue bener-bener dikasih sama dia, dan tanpa dia tuh gue bener-bener gak bisa apa-apa sih. Oke, sebelum masuk ke makna, mungkin tadi kan awalnya kerasanya beda banget ya, pas pandemi, terus menjelang Natal, ini rasanya beda karena ya tadi biasanya yang sibuk, biasanya Desember banyak berpergian, lihat dekorasi Natal, terus kumpul banyakan sama teman-teman, misalnya barbekyuan atau tukar kado. Sekarang jadi lebih sederhana, lebih intimate gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kembali merenungkan, kembali mengingat gimana Natal ini kan tentang peringatan Yesus dilahirkan. Yesus tuh dulu dilahirkan di palungan, dalam kesederhanaan di kota kecil di Bethlehem, bukan di istana yang megah, yang mewah gitu. Dan tapi yang selalu membuat terkesan itu adalah gimana Yesus dilahirkan dengan sederhana tapi dengan tujuan yang sangat luar biasa, yaitu untuk menyelamatkan kita umat manusia dan menebus dosa-dosa kita. Jadi sebetulnya nggak masalah mau pandemi atau enggak pun, rasanya kelahiran Tuhan Yesus tuh selalu bisa kita syukuri dan selalu istimewa kapanpun itu. Menurut gue sebagai anak Tuhan, biar kita bisa benar-benar tetap merasakan sukacita Natal tuh, gue mungkin ada tips sih. Jadi kayak coba deh kalian kayak merem atau nggak bayangin aja, jangan posisiin diri kita sebagai utama, jangan taruh diri kita sebagai center of this life. Jadi tujuan hidup kita jangan berpusat pada diri kita. Jadi a friend of mine kemarin ini sempat mengalami hal sulit juga ya. Dia ada kesulitan, namun saat dia benar-benar ngesampingin diri dia nggak fokus, hidup ini tuh bukan tentang gua doang. Dia baru bisa melihat hal-hal positif lainnya. Jadi dibalik semua istilah keburukan, hal-hal sulit yang kita lalui, itu pasti ada poin positifnya. Jadi menurut gua kayak coba take time aja, jangan selalu pikirin hal-hal negatifnya. Dan dari situ menurut gue kita baru bisa menemukan sukacita Natal. Oke, bicara soal sukacita Natal, sukacita Natal itu kan artinya sukacita kita terhadap kelahiran Tuhan, keberadaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang mana sebenarnya menurutku harusnya sukacita ini tuh kita rasakan setiap hari, bahkan bukan hanya waktu Natal aja gitu. Karena kelahiran Tuhan ini kan sebetulnya memberikan hadiah terbesar, anugerah terbesar, yaitu keselamatan itu sendiri. Dosa kita sudah ditebus, kita dibebaskan dari hukuman, dan yang paling terpenting juga adalah selamanya tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan gitu. Jadi segala sesuatunya selalu istimewa, dan sukacita itu harus kita rasakan setiap hari. Lagu Natal mungkin Joy to the World sih. Karena di situ gue ada satu lirik yang gue suka banget, Joy to the world, the Lord has come. Nah di situ tuh gue bisa membayangkan kayak Tuhan tuh bener-bener datang buat kita. Dia tuh nyelamatin kita, dan I can feel His love juga sih. Jadi kayak gue di situ ngerasa kayak wow, ini spektakuler banget, dan it's really a moment of joy gitu. Oke, kalau ngomongin lirik lagu Natal, salah satu yang paling berkesan buat gue itu mungkin kalian inget dan atau suka juga mungkin lagu ini. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebutlah dia, oh, Yesus Tuhan, Juru Selamat
dunia. Itu dia. Oke, kenapa pilih lagu itu? Karena balik lagi, yang paling spesial dari Christmas itu selalu peringatan tentang kelahiran Tuhan Yesus itu sendiri. Dan kasihnya yang kekal untuk kita semua. Nah, tapi jangan lupa, tidak hanya berhenti sampai sukacita doang, tapi marilah kita melaksanakan tanggung jawab kita untuk menjaga keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita semua. Waktu Tuhan Yesus mau lahir ke dalam dunia, suasananya sama sekali nggak meriah dan sama sekali nggak seru. Bahkan kedua orang tua Yesus, yaitu Yusuf dan Maria, mengalami sebuah peristiwa yang membuat mereka sangat kerepotan menjelang hari-hari kelahiran bayi Yesus. Kenapa repot? Soalnya gini, mereka saat itu sudah tinggal di kota Nazaret. Kondisi perut Maria sudah sangat besar sekali. Bayi Yesus akan lahir dalam hitungan hari. Yusuf mungkin sebagai ayah yang bertanggung jawab sudah menyiapkan tempat tidur yang layak untuk bayi Yesus. Mungkin membuat sejenis baby cribs. Lagi pula kan Yusuf seorang tukang kayu. Jadi untuk membuat semacam baby cribs untuk bayi Yesus merupakan pekerjaan yang sangat mudah. Dan waktu semuanya udah disiapkan oleh Yusuf dengan sangat baik, udah disiapkan oleh Maria dengan sangat baik, terjadi sebuah peristiwa yang memang di luar kontrol mereka. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Bayangin, tiba-tiba seluruh penduduk bangsa Israel dibuat repot oleh karena satu perintah Kaisar Agustus. Kebayang ya? Rasanya nggak enak waktu hidup kita itu diinterupsi oleh sesuatu yang bikin kita nggak nyaman. Menariknya kalau dulu seluruh penduduk Israel dibuat repot gara-gara satu perintah Kaisar Agustus. Saat ini kita seluruh penduduk dunia dibuat repot oleh karena satu virus yang bernama COVID-19. Lantas, apa yang dilakukan oleh Yusuf selanjutnya? Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Coba bayangin perasaan Yusuf dan perasaan Maria sewaktu mendengar perintah Kaisar ini. Kira-kira perasaan apa ya yang muncul di dalam hati Yusuf dan hati Maria? Kalau gue boleh nebak, kemungkinan besar, perasaan yang muncul di dalam hati mereka adalah perasaan khawatir. Kenapa khawatir? Soalnya gini, mereka sedang berada di kota Nazaret. Sedangkan kampung halamannya Yusuf ada di kota Bethlehem. Nah, jadi mereka harus menempuh perjalanan sekitar 150 km. Zaman dulu belum ada Gojek, belum ada mobil, travel agent belum buka, kereta api apalagi. Jadi mereka harus menempuh jarak tersebut dengan berjalan kaki. Paling banter juga mungkin menyewa semacam keledai atau unta. Pengen tahu sejauh apa jarak 150 km? Bayangkan misalnya kalau kita pergi dari Bandung ke kota Jakarta dengan berjalan kaki. Kurang lebih jaraknya seperti itu. Nah, di tengah kondisi yang sangat menyulitkan Yusuf dan Maria, bagaimana respon mereka? Apakah mereka bersungut-sungut? Enggak. Mereka tetap taat kepada apa yang terjadi di dalam hidup mereka. Mereka nggak marah kepada Tuhan. Mereka nggak kecewa kepada Tuhan. Bahkan mereka nggak menyalahkan Tuhan yang sudah mengizinkan peristiwa itu terjadi. Persis dengan kondisi kita. Natal tahun ini mungkin bukanlah Natal yang paling meriah di dalam hidup kita. Dan Natal tahun ini mungkin bukan Natal yang seru di dalam hidup kita. Tapi apakah karena itu kita kehilangan makna Natal yang sesungguhnya? Waktu Yusuf dan Maria tiba di kota Bethlehem, akhirnya bayi Yesus pun lahir. Dan mereka masih tetap bisa bersukacita sewaktu bayi Yesus akhirnya lahir di kota Bethlehem. Ingat, Natal bukan soal perayaan yang meriah, acara yang seru, atau pesta pora yang menyenangkan. Natal tentang Tuhan yang lahir menjadi manusia dan menjadi juru selamat untuk manusia yang berdosa.
Selamat Natal, sampai jumpa tahun depan.